kita mengakui bahwa teman-teman daerah punya kelebihan-kelebihannya masing-masing. Jadi kita berharap sih kalau kita dapat klien di daerah ya kita bersinergi dengan teman-teman di daerah, terutama dengan kawan-kawan yang menjadi tim suksesnya klien, yang menjadi tim suksesnya kandidat, karena mereka lah yang menguasai denyut di situ gitu. Tapi bukan berarti Citra Indonesia memiliki ketergantungan sama mereka, tapi kita bersinergi. Tapi percayalah bahwa apa yang kita rekomendasikan akan lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh konsultan manapun gitu, apakah daerah atau nasional. Itu yang saya lihat pengalaman kita sih di situ. Teman-teman nasional punya kelebihan karena mereka lebih punya pengalaman, seperti saya bilang, pengalaman membandingkan. Jadi insting mereka melihat klien A itu kita treatment begini, klien B kita rekomendasikan begini, mereka lebih unggul di sana. Nah, apakah mereka mau punya cukup waktu untuk lebih stay di daerah untuk menyerap dinamika lokal, lebih menyerap aspirasi lokal dan perspektif lokal itu. Nah, disitulah harusnya teman-teman yang lembaga konsultan nasional ini bersinergi dengan teman-teman lokal, dengan konsultan lokal juga boleh, apalagi dengan tim sukses kandidat itu. Oke, baik Pak. Mungkin dari konsultan lokal dan juga nasional itu pasti memiliki yang namanya kesulitan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja sih kesulitan yang sering dialami oleh konsultan lokal maupun nasional? Pada dasarnya bicara kesulitan itu lebih banyak di persoalan kapasitas ya. Persoalan teman-teman ini kan kapasitasnya berbeda-beda. Tapi seperti saya bilang tadi, sejelek-jeleknya mereka sebagai konsultan, mereka itu bisa menyumbang secara positif kepada kliennya. Yang menjadi persoalan buat teman-teman konsultan baik lokal maupun nasional adalah kengeyelan klien itu gitu, apa ya, dablek itu, keras kepala itu. Mereka merasa bahwa mereka sudah mengerti cara bertarung. Mereka menganggap bahwa apa yang direkomendasikan konsultan itu rekomendasi yang murah, apa ya, yang ece-ece, yang murahan, apa sih, yang bagi mereka itu, itu mah udah biasa kita lakukan gitu. Tapi kan mereka nggak tahu bahwa langkah-langkah yang disusun itu mungkin 80-70% mereka mengerti klien ini, mereka tahu klien ini. Cuma yang 20-30% ini mereka paham nggak? Padahal yang 20-30% yang direkomendasikan oleh konsultan itu justru itu hal yang paling signifikan atau hal yang bisa menjahit semua gerakan-gerakan itu. Nah, sementara kawan-kawan kandidat ini, klien-klien ini, mereka biasanya hanya berbasis pengalaman. Mereka mengatakan kalau ini begini pasti begini, kalau ini begini pasti begini, kalau kita lakukan ini reaksinya akan begini. Misalnya kita nih kalau ketemu sama calon klien, sudahlah Dinda, kita sebar-sebarin aja itu, kita sawer, itu pasti rame itu. Bahkan ada kemarin tuh satu anak muda mengatakan, "Bang, nanti Bang, kita tebarin banner banyak-banyak, pasti geger itu satu kabupaten kalau kita sudah maju." Saya mau ngomong apa kalau dia sudah punya keyakinan itu? Kalau saya jelaskan nggak bisa, karena kekuatanmu di sini, kelemahanmu di sini. Jadi jangan banner dulu, kita harus treatment begini. Susah kalau dia sudah punya keyakinan itu. Siapapun di seluruh dunia mungkin itu meyakini bahwa kalau menebar banner pasti rame. Ya memang rame, tapi orang simpati tidak sama kamu, orang mau milih kamu atau tidak gitu. Kalau misalnya kita kepengen melihat dia seperti Raffi Ahmad wajahnya gitu, karena dia salah pengemasan, dia akhirnya kelihatan seperti Sule gitu. Ternyata orang di sana lebih senang melihat orang yang performance appearance-nya itu seperti Raffi Ahmad, bukan seperti Sule. Bisa juga di provinsi lain atau di kabupaten lain orang lebih simpati pada appearance, tampilan seperti Sule, bukan seperti Raffi Ahmad gitu. Nah, ini kan beda-beda, tapi semua calon kandidat itu, para kandidat itu selalu beranggapan kalau nebar banner mereka akan seindah Brad Pitt gitu atau Angelina Jolie gitu kan, artis-artis Hollywood itu gitu. Nah, itu nggak tepat, itu nggak bisa dijadikan patokan, dan langkah-langkahnya juga ada caranya sendiri, ada triknya sendiri, ada ilmunya, ada metodenya gitu.
Tapi kalau pengalaman ya iya, cetak, pasang, cetak, pasang. Wong kita nentukan di persimpangan mana, di pertigaan mana dipasang, itu kita ada ilmunya. Nggak sekedar pasang. Nah, mereka kan asal pasang-pasang aja. Jadi, kalau mau dikatakan kelemahan, ya kelemahannya itu ya dari klien yang bandel-bandel itu. Kenapa? Susah memang ngatur mereka. Mereka yang punya uang, mereka yang bayar kita. Terus kita mau ngatur-ngatur mereka. Sebelah mereka itu kalau mereka tidak punya ketulusan hati, kebesaran hati untuk memang menyerahkan kepercayaan itu pada konsultannya hanya karena dia percaya bahwa konsultannya bisa membuat dia menang. Kalau dia mengatakan bahwa iya tuh konsultannya udah gue bayar, terus buat keren-kerenan dia nggak akan bisa menghargai pendapat konsultannya, hanya buat keren-kerenan aja, buat jadi jimat. Tuh. Tadi kan ada pembahasan mengenai konsultan parpol ya Pak. Nah, jadi di berbagai daerah itu kan pastinya ada konsultan ya, baik itu parpol, konsultan lokal, nasional maupun independen. Nah, menurut Bapak nih, perbedaan antara konsultan parpol dan konsultan lokal itu gimana Pak? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan sedikit tadi bahwa konsultan lokal itu susah untuk bisa mendapat klien di level parpol gitu, karena parpol sudah dapat turunan atau kesepakatan di level nasional. Jadi teman-teman konsultan nasional itu nanti yang turun ke bawah, ke daerah-daerah, dan percayalah itu nggak valid data itu, karena mereka pasti lebih banyak copy paste. Teman-teman konsultan nasional ini dari mana mereka waktunya bisa melakukan survei secara serius dari Sabang sampai Merauke itu loh. Itu kan berlapis-lapis datanya. Nah, saya sering melihat laporan kawan-kawan yang di level nasional itu ya copy paste aja. Melihat kecenderungan massa, kecenderungan psikologi politik di daerah. Kemudian ketika mereka melihat kecenderungan, mereka konfirmasi dengan survei yang cocokologi itu disesuaikan aja. Oh, ini kalau dari partai ini pendekatannya begini-begini, kalau dari partai ini begini. Padahal mereka tidak terjun langsung di situ. Untuk menjadi pijakan dasar buat teman-teman parpol, it's okay. Tapi artinya mereka juga membutuhkan kawan-kawan lokal untuk lebih menghadirkan data dan informasi yang lebih valid gitu. Nah, jadi ketua umum parpol atau teman-teman di partai itu harus menyadari bahwa konsultan nasional yang dikontrak oleh DPP mereka, oleh pengurus pusat mereka, itu tidak bisa diandalkan untuk memenangkan tiap-tiap kandidat di daerah-daerah. Kalau untuk menjadi horizon, menjadi teropong buat mereka melihat daerah-daerah, itu cukup dari teman-teman yang di DPP, pengurus pusat. Tapi kalau untuk memenangkan kandidat-kandidat yang di daerah, itu sangat-sangat tidak cukup buat mereka. Jadi harus menyewa lagi, harus mengontrak lagi konsultan-konsultan lain, apakah di level nasional atau di level daerah yang sifatnya lebih private ya, lebih spesifik buat mereka, lebih personal buat mereka, baru bisa menang. Jadi jangan sampai mengatakan partai kita tuh sudah kontrak dengan konsultan keren lagi, udah kita bayar mahal, ternyata kader-kader kita banyak kalah di pilkada, di pileg. Ya itu kan kontrak nasionalnya, lokalnya mana gitu. Dan kalau misalnya oke, kita kontrak nasional, bayar mahal betul itu konsultan itu untuk Sabang sampai Merauke, ya nggak bisa juga, nggak ada waktunya mereka. Mau bayar mahal sampai mana? Nggak ada waktunya. Gitu. Orang kita membedah satu provinsi itu bisa sekitar 16 minggu kok, gitu. Mau dari mana resourcesnya? Mereka keliling dari provinsi A, B, C, dan seterusnya. Nggak akan cukup waktunya, kecuali mereka melakukan peneropongan general itu. Oke, baik Pak. Tadi sudah dijelaskan mengenai tentang konsultan lokal, nasional, dan juga parpol. Nah, selanjutnya itu apa yang membedakan juga dengan konsultan independen? Ya, jadi kalau bicara tentang konsultan parpol, konsultan nasional, konsultan lokal, itu kalau konsultan parpol itu memang berhadapan-hadapannya dengan konsultan independen yang Putri tanyakan tadi.
bahwa konsultan independen itu dia tidak berafiliasi ke siapapun, terutama ke parpol. Nah, ada tren belakangan beberapa tahun terakhir itu bahwa parpol, terutama ketum-ketumnya, itu gelisah kalau mereka tidak dibantu oleh kawan-kawan dari konsultan politik. Sehingga mereka melakukan kontrak eksklusif. Ada yang eksklusif, tapi ada juga sih teman-teman konsultan yang membantu 2-3 parpol. Karena jumlah konsultan nasional itu, konsultan politik nasional itu nggak banyak, nggak lebih dari 10. Nah, mereka ini membantu parpol, ada kontrak, dan diharapkan mampu melakukan analisis tren kecenderungan dari parpol itu suaranya akan berapa, gimana. Nah, kadang ketum-ketum ini tidak menyadari bahwa konsultan nasional yang mereka kontrak punya keterbatasan dari segi jangkauan, waktu gitu ya, terutama dari segi waktu. Kadang ketum-ketum ini mengatakan, oh kita sudah punya konsultan nih, ini konsultannya parpol kita, jadi nanti kalau kamu maju pilkada atau maju pileg, konsultasi aja sama dia, pakai aja dia gitu. Nah, karena kandidat-kandidat ini merasa sungkan, mereka ya karena arahan ketum seperti itu, mereka mendatangi konsultan nasional itu dan minta bantu. Dan memang karena mereka sudah dikontrak secara eksklusif atau dikontrak secara nasional itu, pembiayaannya ringan. Mereka hanya sekedar memberi tambahan. Tapi itu tidak akan intens karena pekerjaan konsultan nasional yang sudah dikontrak itu sangat banyak. Jadi tidak terlalu pas kalau kandidat-kandidat itu bersandar pada konsultan yang sudah membantu parpol dia atau koalisi dia. Seharusnya mereka mencari konsultan-konsultan yang relatif lebih independen, yang tidak terikat kontrak secara nasional itu, sehingga mereka akan lebih intens membela mereka per individu, jadi secara personal, secara pribadi, sehingga rekomendasinya lebih spesifik, kemudian juga rekomendasi itu bisa lebih dipertanggungjawabkan untuk memenangkan dia. Nah, jadi jangan sampai kandidat itu demi hanya sekedar punya konsultan, mereka bayar murah, tambah-tambah saja dengan yang sudah ditunjuk oleh parpolnya, dan dia merasa aman dan itu adalah senjata untuk dia menang. Itu keliru. Karena bagaimanapun di setiap kandidat, di setiap daerah itu memiliki karakter dan situasinya sendiri-sendiri. Jadi mereka membutuhkan konsultan yang memang intens untuk membantu mereka. Jadi mengharapkan konsultan yang sudah dikontrak parpol itu riskan menurut kita. Baik Pak, apakah kandidat tersebut harus memiliki kriteria tertentu untuk keempat konsultan ini? Ya, keempat konsultan itu, konsultan parpol kah, konsultan nasional kah, konsultan independen kah, konsultan daerah kah, itu bagi kami, bagi Citra Indonesia adalah dia harus memantapkan hatinya untuk percaya kepada konsultan. Nah, biasanya memantapkan hati itu juga mau membayar konsultannya. Dan lebih penting dari sekedar bayaran, dia mau mendengarkan konsultannya. Nah, kalau dari 4 kriteria itu seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa harusnya dia bisa cenderung untuk memilih yang relatif belum terikat dengan parpol-parpol besar itu, kemudian dia relatif untuk memadukan antara konsultan lokal dengan konsultan nasional. Jadi dia betul-betul nanti akan memiliki tim yang lengkap. Tapi selengkap-lengkap apapun tim itu, jelas yang paling penting itu adalah dari diri dia, bahwa konsultan itu dia bayar untuk dia dengarkan, bukan untuk dia pajang-pajang. Itu saja. Jadi dia harus memantapkan hati bahwa dia betul-betul membutuhkan konsultan dan dia percaya betul bahwa konsultannya itu yang akan memberi jalan untuk meraih kemenangan buat dia. Oke Pak, terima kasih telah menyampaikan tema kita pada hari ini, yaitu tentang perbedaan antara konsultan lokal dan juga nasional. Terima kasih juga kepada penonton setia Citra Indonesia yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa saksikan terus pembahasan-pembahasan terbaru kami. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Citra Indonesia.